Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Dani Prawoto dari Prodi Ilmu Komputer. Perkenalkan, nama saya Fatih Fatma Rohman dari Prodi Ilmu Komputer juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari Ilmu Komputer juga. Dan kita bertiga di sini akan menjelaskan sebuah aplikasi sederhana yang sudah kita buat menggunakan Flutter Framework dari mata kuliah pemrograman mobile. Langsung aja kita kenalkan aplikasi kita. Dan kita membuat aplikasi shopping cart sederhana. Jadi aplikasi shopping cart sederhana ini dikembangkan merupakan aplikasi yang dirancang untuk menerapkan konsep CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan juga Delete. Sistem CRUD ini digunakan untuk mengelola data secara dinamis, yang dimana user nanti bisa menambahkan, menampilkan, update, dan juga menghapus data. Beda dengan yang biasa seperti kita buat aplikasi kita tidak menggunakan database eksternal kayak MySQL, Firebase, atau mungkin Postgre. Jadi seluruh data yang nanti tersimpan atau terdelete di sini tidak akan masuk ke database, tidak akan tersimpan. Dan disimpannya cuma ada di memori saat aplikasi di running doang. Meskipun sederhana dan memang cukup sederhana, pendekatan ini tetap mampu menggambarkan logika dasar pengelolaan data sebuah sistem informasi. Tujuan utama kita ketika membuat aplikasi ini itu yang pertama adalah untuk memahami, mengimplementasikan konsep dasar CRUD menggunakan Flutter Framework. Sekaligus mempelajari gimana sih Flutter bisa kita gunakan untuk membangun user interface yang menarik dan juga fungsional. Dari proyek ini kita bertiga berharap bakal dapat mengenal komponen-komponen utama dalam Flutter. Jadi kita bakal terbiasa lagi nanti menggunakan Flutter seperti widget, state management, alur data tanpa perlu bergantung pada sistem penyimpanan eksternal. Dan ini adalah penjelasan coding main Dart yang akan dijelaskan oleh Hafiz. Silakan Hafiz. Jadi di sini ada penjelasan coding dari page main.dart. Baris yang pertama itu kita di line 1 dan 2 ada import package Flutter material Dart dan juga import page home Dart. Yang dimana baris ini itu berfungsi mengimport library Flutter atau material design dan file home titik yang berisi halaman utama aplikasi. Lalu di bawahnya itu ada void main, lalu run app dan const shopping list app, yang dimana fungsi main adalah titik awal program Flutter dan juga kode run app digunakan untuk menjalankan widget utama aplikasi, yaitu shopping list app bikinan kita ini. Lalu di bawahnya lagi ada class shopping list app extends stateless widget dan juga ada const shopping list app super key. Ini tuh fungsinya dia membuat kelas utama aplikasi dengan tipe stateless widget, yang artinya tampilan aplikasi nggak bakal berubah kecuali dibuat ulang atau tidak memiliki state yang dinamis. Lalu di bawahnya itu kita ada widget build context, lalu return material app. Title di sini itu judulnya, jadi judulnya itu shopping list app. Lalu temanya itu adalah tema primary swatch color, sebelumnya itu adalah warna backgroundnya. Lalu home const shopping list page dan juga debug show check mode bannernya itu false. Yang dimana semua codingan tadi itu adalah metode build yang menentukan tampilan utama aplikasi. Material app adalah kerangka dasar aplikasi berdaya material design. Title itu adalah judul aplikasinya. Temanya adalah penentu warna tema, yang dimana tadi itu warnanya adalah warna biru. Lalu juga ada home itu adalah halaman pertama yang ditampilkan saat kita membuka aplikasi shopping base ini. Dan juga debug show check mode banner false itu artinya dia menyembunyikan label debug di pojok kanan atas. Oke, itu adalah penjelasan main Dart yang dijelaskan cukup jelas oleh Hafiz. Selanjutnya kita akan menjelaskan di bagian home Dart, yaitu codingan utama dari aplikasi shopping list app. Yang akan dijelaskan oleh Fatih Fatah. Silakan Fatih Fatah. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan codingan berbarisnya, apa sih tentang file home titik ini untuk apa sih gitu? Jadi deskripsi umum tentang program dari home titik ini, kode ini membuat halaman daftar belanja shopping list yang sudah dijelaskan di awal dengan fitur ada menambah, mengedit, dan menghapus item belanja. Terus di situ juga ada tampilan dashboard dengan upper, cart profile, item menu, dan juga button navigation. Dan itu semua menggunakan stateful widget. Kalau misalnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Hafiz di main titik Dart, dia menggunakan status widget. Tapi kalau di sini kita menggunakan stateful widget. Karena apa? Stateful widget artinya adalah tampilan yang bisa berubah saat aplikasi diperbarui dengan data. Gitu. Oke, lanjut aja ya. Di sini ada nama kelas utamanya shopping list page extend stateful widget. Tadi yang sudah saya jelaskan stateful widget. Kita menggunakan stateful widget. Gitu. Terus struktur dari program yang saya buat, di sini kita ada shopping list page dan juga di bawahnya ada shopping list page state yang sudah mengambil state dari stateful widget itu sendiri. Lanjut lagi ke bawah ada variable dan juga controller, final list, map string, final text editing controller, final text editing controller juga di bawahnya. Nah, items yang ada di sini, yang ada di final list map string dynamic items itu untuk menyimpan daftar barang. Nah, daftar barangnya berupa name controller dan juga QTY controller, yang artinya nama dan juga jumlah gitu teman-teman. Nah, untuk controller yang di bawah, name controller dan juga keterangan QTY jumlah controller, nah itu untuk mengambil input pengguna dari text field. Nah, nanti kita akan integrasi lagi. Lanjut ke bawah ada void or edit item. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya di sini untuk tambah dan juga edit barang. Kita baca ya. Jika indeks ada mode edit, nah terus di bawahnya jika indeks kosong mode tambah gitu, menampilkan alert dialog berisi 2 text field gitu. Alert dialog untuk menampilkan pop up atau dialog yang ada di dalamnya itu nama dan juga jumlah gitu. Oke, nah kita bawa lagi show dialog. Nah, ini adalah pop up yang bakal muncul ketika kita mencet floating item dari icon tambah gitu. Show dialog, konteksnya ada apa? Kayak gitu. Sorry teman-teman, ini show dialognya untuk edit dan juga tambah barang. Habis itu lanjut ke text field, di dalamnya ada nama barang, di bawahnya juga ada jumlah dari barang yang kita ingin upload itu berapa. Nah, kita baru masukinnya nama barang dan juga jumlahnya. Habis itu ketika kita sudah memasukkan nama barang dan jumlahnya, ada dua pilihan nih, kita mau nggak jadi untuk mengupload item baru, atau kita mau update atau simpan produk kita. Kalau misalnya kita nggak jadi untuk nambah produk baru, kita bisa klik batal. Di sini ada tulisan text button on place navigator titik pop context. Terus bawahnya ada text batal. Nah, ketika kita menekan batal, artinya navigator titik pop itu teman-teman untuk menutup ya. Kalau pop untuk menutup, kalau push itu untuk membuka, untuk menampilkan gitu. Nah, pop yang di sini itu apa? Pop yang di sini itu adalah dialog yang kita tampilkan tadi. Pop up yang kita tampilkan tadi gitu. Itu klik batal berarti batal. Habis itu elevator buttonnya kalau simpan berarti data semuanya, nama dan juga keterangan
jumlah yang udah kita isi itu akan diproses di oleh button ini yang akan tersimpan terus ke-update di bagian home-nya. Contoh analoginya seperti ini. Ketika kita mau update barang, terus dari tombol dari button simpan ini bilang nih ke si homepage-nya, homepage gitu, stateful gitu kan. Ini ada user yang udah update barang nih. User yang udah update barang nih gitu. Ubah dong tampilannya. Nah, seperti itu. Lanjut di sini ada delete item juga, delete item untuk mendelete itemnya. Lanjut lagi di bawahnya. Ini adalah return scaffold. Scaffold itu untuk apa? Scaffold itu adalah struktur layout dari desain program kita gitu. Di dalamnya ada bar, maka di situ ada barnya. Habis itu kita kasih row lagi, container, sizebox, dashboard, icon button, dan juga di bawahnya lagi kita bikin body lagi, padding. Terus ini untuk bikin kartu di bagian kita ngerannya. Terus di bawahnya baru ada daftar produk yang bakal daftar belanja kita lah gitu. Oke. Bisa kita lanjut lihat lagi. Ada floating action button itu apa namanya? Action button yang di bawah floating icon lagi. Ada floating icon button. Nah itu, sip. Floating icon button itu icon yang mengambang ya. Yang floating mengambang di bawah sebelah kanan gitu. Itu catatannya berwarna biru. Oke, sebelum itu kita boleh run dulu. Kita run dulu aplikasinya sebelum kita. Oke. Di laptopnya sudah di-run, Pak. Jadi kita langsung ke bagian penampilan aplikasi. Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan scaffold tadi itu untuk menampilkan upbar itu ada shopping kece, dashboard, icon lonceng dan juga icon akunnya. Nah, di bawahnya tadi yang saya bilang saya bikin row lagi dan saya bikin container lagi, itu akan menampilkan dari wallet itu dan iconnya juga. Nah, habis itu tadi kan saya menjelaskan tentang floating icon button ya. Floating icon button itu yang mana sih gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ada icon tambahan tuh, icon tambah di bawah sebelah kanan. Bisa langsung ditambah produk aja. Bisa langsung tambah produk aja itu namanya floating action button. Nah, ini kita mencoba tambah produk ya. Nah, tambah lagi boleh kita kasih 2 produk. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang proses-prosesnya edit, proses-prosesnya menambah, dan proses-prosesnya hapus. Coba kita melihat visualisasinya, edit barang itu seperti apa. Coba kita boleh edit. Contohnya ikan, kita ganti jadi kucing. Oke, update. Nah, itu akan kita edit. Dan juga untuk menghapusnya, ini yang tadi saya sudah jelaskan prosesnya gitu. Bekerja untuk proses CRUD dari aplikasi kita itu bekerja. Kita sudah menjelaskan proses tentang codingannya seperti apa. Jadi kan teman-teman kayak codingan doang ya, apakah aplikasinya juga bekerja gitu kan. Ini kita sudah mendeklarasinya juga gitu kan. Kita sudah melihat visualnya itu seperti apa gitu. Tetapi teman-teman, ini adalah yang baru ditampilkan. Kita masih mementingkan poin-poinnya. Poin-poinnya itu seperti apa? Poin-poinnya yang masih kita pentingkan adalah CRUD-nya dari aplikasi kita sendiri gitu. Jadi untuk kalau teman-teman lihat ada di bawah ada activity, basket, profile itu masih tetap menjadi icon dan tidak ada halangan dari page tersebut gitu. Jadi kita masih fokus dengan tampilan awal kita, fokus dengan tampilan landing kita di dalam program kali ini gitu. Boleh balik lagi ke codingannya. Nah, di bawah ini menjelaskan button navigation bar yang tadi saya jelaskan. Button navigation bar yang tadi ada home, activity, basket, profile. Terus di bawahnya lagi ada widget build action button. Itu untuk mengatur. Ini kita kalau yang widget action button ini itu untuk ngatur layout ya. Ini tidak ada proses di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya analoginya untuk HTML kayak ya kita buat UI-nya di HTML, tapi kita ngatur layoutnya seperti apa, stylenya seperti apa, kita menggunakan CSS atau bisa pakai Tailwind CSS atau juga bisa pakai Bootstrap CSS seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada build action icon untuk apa? Untuk yang tadi di bawahnya my wallet ada 4 icon. Nah, di bawahnya my wallet itu ada 4 icon. Nah, itu untuk mengatur jarak dari icon tersebut dan juga memperbesar untuk apa? Untuk memanjakan mata kita untuk melihat desain-desainnya itu seperti apa gitu di dalam aplikasi kita ini. Mungkin untuk sekarang yang bisa kita jelaskan dari Home Titik Dat adalah seperti itu. Kedepannya kita akan mengembangkan aplikasi kita lebih bagus lagi. Untuk Home Titik Dat, sekian untuk seperti itu saya akan kembalikan lagi kepada Fadil nih. Terima kasih. Ya oke, terima kasih atas penjelasan Fatan. Dan berikut adalah penampilan aplikasi yang kita buat sangat sederhana ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.